Pernah berpikir apa gunanya teorema Bayes di dalam kecerdasan buatan, khususnya lagi di dalam machine learning? Berikut adalah penjelasan mengenai teorema Bayes, sebuah pengantar yang sangat mudah untuk dipahami. Dalam teori probabilitas dan statistik, teorema Bayes atau sering juga disebut dengan hukum Bayes, atau sebagian orang juga menyebut dengan aturan Bayes, atau sebagian lagi juga ada menyebut dengan penalaran Bayes, menggambarkan kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan pengetahuan sebelumnya tentang kondisi yang mungkin terkait dengan peristiwa tersebut. Misalnya, jika probabilitas seseorang terkena kanker berhubungan dengan usia mereka, maka dengan menggunakan teorema Bayes, usia dapat digunakan untuk menilai kemungkinan kanker secara lebih akurat dibandingkan dengan tanpa mempertimbangkan usia. Teorema Bayes dinamai sesuai dengan nama penemunya, yaitu Thomas Bayes. Teorema Bayes merupakan rumus matematika sederhana yang digunakan untuk menyederhanakan probabilitas bersyarat. Nah, berikut kita lihat adalah penggunaan daripada teorema Bayes. Di sini saya ambil hanya 4 kelompok contoh saja. Nah, yang pertama itu adalah perancang mobil self-driving Google. Itu menggunakan perangkat lunak Bayesian untuk membantu mesin mengenali pola dan membuat keputusan. Kemudian pengurutan spam email, menilai rekam medis dan risiko keamanannya, serta memecahkan kode DNA. Penggunaan teorema Bayesian lainnya adalah juga banyak digunakan di dalam machine learning dan juga mengembangkan model klasifikasi pemodelan untuk masalah prediksi seperti Bayes Optimal Classifier dan Naive Bayes Classifier yang nanti akan kita uji coba teorema Bayes ini di dalam Naive Bayes Classifier. Berikut adalah rumus teorema Bayes. Rumus teorema Bayes itu sederhana saja, yaitu PAB sama dengan PA dikali dengan PBA dibagi dengan PB. Di mana bisa kita lihat di sini, seberapa sering A terjadi setelah B terjadi, itu kita tulis dengan PAB. Artinya adalah seberapa sering A terjadi setelah B terjadi, artinya B terjadi duluan. Kemudian sebaliknya, adalah PBA, artinya adalah seberapa sering B terjadi setelah A terjadi. Kemudian PA itu adalah seberapa besar kemungkinan A adalah benar. Kemudian PB adalah seberapa besar kemungkinan B adalah benar. Nah, misalkan di sini kita katakan ada P api, berarti adalah seberapa sering ada api. Kemudian ada P asap, berarti seberapa sering kita melihat asap. Maka kalau seandainya kita tulis dalam bentuk format P api asap, itu berarti adalah seberapa sering ada api ketika kita melihat asap. Artinya asapnya telah ada duluan untuk bisa kita memperkirakan adanya api. Kemudian P asap api berarti adalah seberapa sering kita melihat asap ketika ada api. Berarti apinya ada duluan, ya. Maka itu adalah P asap api, berarti seberapa sering kita melihat asap ketika ada api. Berikut adalah contohnya. Kebakaran berbahaya karena ada api jarang terjadi, hanya 1%. Misalkan orang lagi memasak gitu ya. Kemudian munculnya asap cukup umum terjadi 10%. Misalnya orang lagi memanggang ikan atau memanggang ayam atau membakar sampah yang menimbulkan adanya asap. Kemudian kebakaran berbahaya menghasilkan asap 90%. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa kemungkinan adanya api yang berbahaya ketika ada asap. Kemudian kita masukkan ke dalam formula Bayesian tadi, yaitu PAB sama dengan PA dikali PBA dibagi dengan PB. Nah, berdasarkan daripada pertanyaan ini, kita akan menghitung kemungkinan api berbahaya ketika ada asap. Artinya di sini adalah ada asap duluan yang akan kita gunakan untuk menghitung bagaimana kemungkinan api tersebut berbahaya ketika ada asap. Berarti asapnya udah ada duluan. Maka begitu kita masukkan ke dalam teorema Bayes, kita harus terlebih dahulu menentukan mana variabel yang akan menggantikan A, mana variabel yang akan menggantikan B. Nah, B itu adalah variabel yang telah ada duluan, kejadian yang telah ada duluan yang akan menyebabkan kejadian yang lainnya, yang dalam hal ini adalah A. Nah, karena kejadian yang telah ada duluan itu adalah asap, maka asap menggantikan posisi B untuk menghitung kemungkinan terjadinya api atau A. Berikutnya itu kita masukkan ke dalam formula lengkapnya, berarti adalah P
api, asap, berapa kemungkinan terjadinya api karena adanya asap sama dengan P api, ini A adalah api dikali dengan P asap api atau PBA dibagi dengan PB dibagi dengan P asap. Kemudian kita masukkan persentase tadi, P api asap sama dengan 1%, P api dikali dengan P asap api itu adalah 90%, kemudian kita bagi dengan P asap, itu tadi adalah 10%, hasilnya adalah 9%. Jadi kemungkinan api itu berbahaya karena ada asap hanyalah 9% atau 9%. Artinya di sini masih perlu memeriksa asap lainnya untuk lebih memastikan bahwa kemungkinan api itu berbahaya. Artinya di sini kurang berbahaya karena hanya 9%. Oke, contoh selanjutnya adalah pergi piknik. Anda merencanakan pergi piknik hari ini, tetapi pagi hari terlihat berawan dan mendung. Dari data yang ada, 50% hari hujan itu dimulai dengan hari mendung atau hari berawan. Namun pagi hari berawan itu sangat sering terjadi, sekitar 40%. Dan bulan ini bukanlah bulan penghujan, hanya 3 dari 30 hari cenderung turun hujan. Jadi 3/30 itu adalah 10%. Nah sekarang berapa peluang hujan di siang hari ini untuk kita menentukan keputusan kita jadi pergi piknik atau tidak? Kita akan menggunakan kata hujan yang berarti hujan di siang hari dan kata awan yang berarti adalah pagi yang berawan. Nah peluang hujan itu diberikan karena adanya awan itu ditulis dengan P hujan awan. Artinya berapa peluang terjadinya hujan dengan adanya awan. Dengan kita masukkan ke dalam formula kita teorema Bayes berarti adalah P hujan awan itu sama dengan P hujan dikali dengan P awan hujan dibagi dengan P awan. Ingat formula teorema Bayes kita tadi ya. PAB sama dengan PA dikali dengan PBA dibagi dengan PB. Ya. Nah, kita lihat di sini peluang hujan adalah probabilitas terjadinya hujan. Tadi adalah sekitar 10%. Probabilitas awan hujan adalah probabilitas awan dengan terjadinya hujan. Tadi adalah 50%. Probabilitas awan itu adalah sebesar 40%. Tinggal kita masukkan ke dalam formulanya. P hujan awan berarti adalah probabilitas hujan 0,1 dikali dengan probabilitas awan hujan adalah 0,5 atau 50% dibagi dengan 0,4. Maka nilainya adalah 0,125. Artinya adalah probabilitas hari akan hujan dengan adanya awan adalah 0,125 atau disebut juga dengan probabilitasnya adalah 12,5%. Sebenarnya ini tidak terlalu buruk. Artinya adalah kemungkinan kita tetap bisa pergi piknik karena kemungkinan hari hujan itu hanyalah 12,5%. Berikutnya kita lihat kasus hanya 4 angka. Terdapat 100 orang dalam sebuah pesta, Anda akan menghitung berapa banyak orang yang memakai baju pink dan bukan pink, dan apakah dia pria atau bukan berdasarkan angka-angka berikut. Di sini ada man, not man, atau pria atau bukan pria, ada pink dan bukan pink. Di sini ada angka 5, 35, 20, dan 40. Selanjutnya, kita akan menggunakan teorema Bayes didasarkan hanya kepada 4 angka itu. Mari kita lakukan perhitungan totalnya dulu. Maka kita akan menghitung secara total kolom dan totalnya per baris. Kalau secara total per kolom itu adalah 25, 75. Ini adalah 5 tambah 35, 40. 20 tambah 40 adalah 60. Dan total kedua-duanya adalah per baris dan per kolom itu adalah 100. Selanjutnya kita hitung beberapa probabilitas dari tabel yang telah kita punya tadi. Jadi probabilitas pria itu kita simbolkan dengan P pria, itu adalah berapa banyaknya pria. Kita lihat di sini 5 tambah 35 itu adalah 40. Maka probabilitasnya adalah 40/100 per total tadi. 40/100 atau 0,4 itu adalah probabilitas pria. Selanjutnya adalah probabilitas orang memakai baju warna pink atau P pink. Probabilitas pink itu adalah 25, yaitu memakai pink. Ini adalah kolomnya adalah pink ya. Itu adalah 5 ditambah 20 adalah 25/100. Itu adalah probabilitas orang yang memakai baju warna pink. 25/100 atau 0,25. Selanjutnya adalah probabilitas pria memakai baju warna pink yang kita simbolkan dengan P pink pria.
itu adalah 5/40. Ini adalah khusus pria memakai baju warna pink. Pria memakai baju warna pink adalah 5/40. Pria saja ya, bukan semua. Yang prianya saja adalah totalnya adalah 40 pria saja. Ini men yang memakai baju warna pink dan yang tidak memakai warna pink adalah 35. Totalnya adalah 40. Sehingga yang pinknya saja adalah 5/40 atau 0,125. Pertanyaannya sekarang adalah berapa probabilitas orang yang memakai warna pink itu adalah pria? Atau kita simbolkan menjadi P pria pink. Itu berapa? Nah, kita masukkan ke dalam formulanya ya. P pria tadi adalah 0,4, P pink itu adalah 0,25 dan P pink pria 0,125. Maka P pria pink adalah P pria pink sama dengan P pria dikali dengan P pink pria dibagi dengan P pink atau probabilitas pink. Maka probabilitas pria pink itu adalah P pria adalah 0,4 dikali dengan P pink pria 0,125 dibagi dengan 0,25 hasilnya adalah 0,2. Mengingat rumus teorema Bayes. Nah, pertama-tama ingat susunannya dulu. Untuk gampang Anda mengingat teorema Bayes ini susunannya adalah AB, AB, AB. Ya, AB, AB, AB. Lalu kelompokkan seperti ini. Menjadi AB sama dengan AB, AB. Jadi sama seperti tadi ya, AB, AB, AB. Tapi setelah Anda susun, kelompokkan menjadi AB sama dengan AB, AB. Atau dibagi B. Kalau kita masukkan ke dalam formulanya menjadi lebih simpel lagi ya. AB, AB, AB. Jadi probabilitas AB sama dengan PA dikali PBA per PB. Tetap susunannya adalah AB, AB, AB. A dengan 3 atau lebih kasus. Kita sudah membahas A dengan 2 kasus, yaitu A dan bukan A. Ketika A memiliki 3 kasus atau lebih, kita harus sertakan semuanya di dalam garis penyebut. Sehingga formula teorema Bayes kita menjadi seperti ini. PA1B sama dengan PA1 dikali PBA1 dibagi dengan PA1 kali PBA1 ditambah PA2 dikali PBA2 ditambah PA3 dikali dengan PBA3 dan seterusnya. Jadi kalau seandainya nanti ada 4 atau 5 kasus ya tinggal ditambahkan saja menjadi A4 dan A5. Sekarang kita lihat ke contoh berikut. Kompetisi seni diikuti oleh 3 pelukis, ada Adi, Dea, dan Roy. Maka di sini A1 itu mewakili Adi, A2 mewakili Dea, dan A3 mewakili Roy. Adi memasukkan 15 lukisan. 4% dari lukisannya telah memenangkan hadiah pertama. Kemudian Dea memasukkan 5 lukisan saja ke dalam kompetisi ini. Namun 6% dari karyanya atau lukisannya itu telah memenangkan hadiah pertama. Kemudian Roy memasukkan 10 lukisan. Dan 3% dari lukisannya tersebut telah memenangkan hadiah pertama. Pertanyaannya, berapa peluang Adi memenangkan hadiah pertama pada kompetisi kali ini? Mari kita masukkan ke dalam formula teorema Bayes. Probabilitas Adi untuk memperoleh hadiah pertama sama dengan probabilitas Adi dikali dengan probabilitas hadiah pertama dari Adi dibagi dengan probabilitas daripada seluruh peserta. Ya, di sini ada probabilitas Adi dikali dengan P pertama Adi ditambah dengan P Dea dikali dengan P pertama Dea ditambah dengan P Roy dikali dengan P pertama Roy. Maka probabilitas Adi untuk memperoleh hadiah pertama itu adalah 15/30. 15 ini adalah PAD, yaitu probabilitas Adi tadi memiliki karya sebanyak 15 yang diikutkannya di dalam kompetisi ini, dan 30 ini adalah total dari seluruh jumlah lukisan yang dikompetisikan, yaitu tadi Adi memiliki 15, Dea memiliki 5, dan Roy tadi memiliki 10. Jadi 10 tambah 5 tambah 15 itu adalah 30. Jadi untuk Adinya saja 15/30 dikali dengan 4%. 4% ini adalah karya dia yang telah presentasi atau peluang karya dia untuk memperoleh hadiah pertama. Kemudian dibagi dengan 15/30 dikali 4% ditambah 5/30 ini adalah jumlah karya dia dibagi dengan total karya seluruhnya.
dikali dengan persentase karya dia yang selalu menang itu adalah 6%, ditambah dengan 10/30 jumlah karya lukisan Roy adalah sebanyak 10 dibagi dengan total 30 dikali dengan persentase dia yang selalu menang adalah sebesar 3%. Nah, kemudian untuk memudahkannya, tinggal kita kalikan saja dengan 30 karena kita punya penyebut di sini 30. Untuk memudahkan perhitungan, tinggal kali 30 sehingga 30-nya nanti menjadi hilang, sehingga formula kita menjadi lebih sederhana. Ya, peluang Adi memperoleh hadiah pertama adalah 15 dikali 4%, 30-nya hilang. Karena udah kita kalikan tadi dengan 30. Tapi kalau seandainya Anda ragu, Anda boleh menghitungnya secara satu persatu, 15/30 atau menjadi 0,5, 0,5 dikali 4% dan seterusnya. Tapi untuk lebih memudahkan di sini, kalikan semua dengan 30, hasilnya nanti pasti akan sama. Ya, maka peluang Adi memperoleh hadiah pertama itu adalah 15 dikali 4% tadi dibagi dengan 15 kali 4% ditambah 5 kali 6% ditambah dengan 10 dikali 3%. Atau totalnya menjadi 0,6 dibagi 0,6 tambah 0,3 tambah 0,3 atau 0,6 dibagi 0,12 atau sebesar 50%. Nah, berarti di sini kesempatan Adi untuk memperoleh hadiah pertama itu cukup bagus, yaitu sebesar 50%. Silakan Anda lanjutkan berikutnya berapa peluang Dea untuk memperoleh hadiah pertama dan berapa juga peluang Roy untuk memperoleh hadiah pertama. Tinggal Anda ganti di sini nanti menjadi P Dea pertama, atau kalau untuk Roy menjadi P Roy pertama, berarti di sini P Roy dikali dengan P pertama Roy dan total kesemuanya itu sama. Total kesemuanya ini pasti nanti yang di bawahnya itu pasti sama. Yang berbeda itu adalah yang di sininya dengan yang di sininya. Nah, silahkan Anda cari berikutnya berapa peluang Dea untuk memperoleh hadiah pertama dan peluang Roy untuk memperoleh hadiah pertama, sehingga bisa kita bandingkan siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh hadiah pertama tersebut. Selanjutnya mari kita bahas mengenai skenario tes diagnosis. Contoh yang sangat baik dan banyak digunakan tentang manfaat teorema Bayes adalah dalam analisis uji diagnosis medis. Skenarionya adalah pertimbangkan sejumlah wanita yang mungkin atau tidak mungkin menderita penyakit kanker. Kankernya benar kalau dia menderita penyakit kanker, atau wanita itu tidak menderita penyakit kanker atau kankernya salah. Dan tes medis yang memberikan hasil positif atau negatif untuk mendeteksi kanker. Tesnya positif atau tesnya negatif. Misalnya adalah seperti penggunaan mamogram untuk mendeteksi kanker payudara. Nah, masalahnya adalah jika pasien yang dipilih secara acak menjalani tes dan hasilnya adalah positif. Berapakah probabilitas pasien tersebut menderita kanker? Sekarang kita ambil sembarangan orang. Sebelumnya kita tidak mengetahui secara pasti dia itu menderita kanker atau tidak. Secara acak. Kemudian kita lakukan saja tesnya. Yang kita sebelumnya tidak tahu dia menderita kanker atau tidak. Kita lakukan saja tes, ternyata hasilnya positif. Nah, sekarang berapa keyakinan kita bahwa pasien itu memang ternyata menderita penyakit kanker dengan adanya hasil tes positif tadi yang sebelumnya kita tidak tahu riwayat penyakitnya dia menderita kanker atau tidak. Skenarionya adalah kalau 1% wanita menderita kanker payudara, berarti 99%-nya tidak. Kemudian 80% mamogram mampu mendeteksi kanker payudara atas semua pasien penderita kanker payudara. Berarti ada 20% terlewatkan oleh mamogram. Artinya orang tersebut sebenarnya kanker, tetapi terlewatkan oleh mamogramnya. Karena dia hanya mampu mendeteksi 80% saja, 20% lagi terlewatkan oleh mamogram. 9,6% mamogram mendeteksi kanker payudara ketika pasien sebenarnya tidak menderita kanker payudara. Artinya adalah mamogramnya salah mendeteksi. Ketika seseorang sebenarnya tidak menderita kanker payudara, kemudian dideteksinya positif menderita kanker payudara. Kalau tadi adalah orangnya positif kanker, kemudian 20% tidak terdeteksi oleh mamogram. Kalau ini yang sebaliknya, orang tidak menderita kanker payudara, kemudian dideteksi positif oleh mamogram menderita kanker payudara, itu sebesar 9,6%. Artinya 90,4% lagi dari orang yang tidak terdeteksi menderita penyakit kanker payudara memang dideteksi adalah negatif tidak menderita kanker payudara. Kesalahannya adalah 9,6%. Lalu kita masukkan data tersebut ke dalam tabel, maka probabilitasnya akan terlihat seperti ini. Tinggal kita susun ya, tes positif, tes negatif, kemudian kanker tadi adalah 1% dan yang tidak kankernya tadi adalah 99%.
Kemudian tes positif tadi adalah 80, yang tes negatifnya tadi adalah 20. Artinya orang yang benar-benar menderita kanker tadi di tes positif tadi adalah 80, kemudian missingnya adalah 20%. Kemudian orang yang tidak menderita kanker tetapi di tesnya menjadi positif kanker. Padahal orang tidak menderita kanker tadi adalah sebanyak 9,6%. Kemudian tesnya negatif ketika orang betul-betul juga tidak kanker adalah 90,4%. Selanjutnya bagaimana kita membaca tabel ini? Ya, jadi kita baca dari tabel ini, kalau seandainya kita menderita kanker itu kita berada pada kolom pertama. Kalau kita tidak menderita kanker kita berada pada kolom kedua. Nah, masalahnya adalah ketika kita benar-benar menderita kanker, kadang-kadang tes positifnya benar mengatakan kita kanker itu hanya 80%. Kita kanker, ternyata didiagnosis adalah tesnya negatif, itu tadi adalah sebesar 20%. Kemudian kita tidak kanker, kemudian ternyata di tes positif adalah sebanyak 9,6%. Artinya orang tidak kanker, tetapi di tes positifnya, oh iya positif kanker. Padahal ini salah sebenarnya karena orangnya tidak kanker. Kemudian orang yang tidak kanker betul-betul didiagnosis dia betul-betul tidak kanker atau tesnya betul-betul negatif itu adalah sebesar 90,4%. Selanjutnya seberapa akurat tesnya? Sekarang anggaplah Anda mendapatkan hasil tes positif. Berapa peluang Anda terkena kanker? 80% kah? 99% kah? Atau 1%? Berikut cara kita menghitungnya. Oke, kita mendapat hasil positif. Itu berarti kita berada pada baris pertama tabel kita. Jangan berasumsi apapun karena itu bisa menjadi positif atau bisa juga menjadi positif salah atau positif benar, ya. Jadi, kalau seandainya kita anggaplah kita mendapat hasilnya positif, maka sekarang kita adalah berada pada baris pertama, ya. Baris pertama. Ingat kembali jangan berasumsi apapun, itu bisa menjadi positif benar atau positif salah, ya. Nah, peluang positif benarnya adalah peluang positif benarnya kita berada di sini nih, peluang positif benarnya, ya. Ya, kemungkinan Anda terserang kanker dikali dengan kemungkinan tes terdeteksinya. Kemungkinan Anda terserang kanker tadi adalah 1% dikali tes terdeteksinya 80%, sehingga hasilnya adalah 0,008. Kemudian peluang positif salahnya, ya di sini peluang positif salahnya adalah kemungkinan Anda tidak terserang kanker. Tadi 99% kemungkinan tidak terserang kanker. Dikali kemungkinan tes terdeteksinya adalah 9,6%. Sehingga hasilnya adalah 99% dikali 9,6% adalah 0,09504. Nah, selanjutnya tabelnya akan terlihat seperti ini. Ya, tes positif yang benar-benar kanker itu adalah positif benar. Ini benar-benar dia kanker dan tesnya positif adalah 0,008. Ini adalah positif salah. Di tes positif tetapi sebenarnya adalah salah karena dia tidak kanker sebesar 0,09504. Kemudian ini adalah tes negatif. Tes negatif padahal dia kanker. Jadi dia kanker tapi tesnya negatif adalah sebesar 1% dikali 20% 0,002. Kemudian ini adalah negatifnya benar. Kenapa negatifnya benar? Dia tidak kanker dan begitu dites memang negatif tidak kanker adalah 99% dikali 90,4% adalah 0,89496. Pertanyaan berikutnya, berapa kemungkinan Anda benar-benar menderita kanker jika Anda mendapatkan hasil yang positif? Peluang atau probabilitasnya adalah sebagai berikut. Nah, probabilitas itu adalah seberapa banyak peristiwa atau kejadian yang diinginkan kita bagi dengan jumlah seluruh kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kita kembali ke tabel kita tadi, Anda telah memahami 4 istilah di sini, positif benar, positif salah, negatif salah, dan negatif benar. Maka, peluang untuk mendapatkan hasil yang real dan tesnya positif itu tadi adalah 0,008. Peluang mendapatkan semua hasil tes positif adalah peluang positif benar ditambah dengan peluang positif salah. 0,008 ditambah dengan 0,09504 adalah 0,10304. Ini adalah peluang mendapatkan semua hasil tes positif. Semua hasil tes positif pada baris pertama tadi adalah 0,10304. Jadi peluang kanker Anda sekarang adalah 0,008 dibagi dengan totalnya tadi yang seluruh baris positif tadi. Ya, hasilnya adalah 0,0776 atau sekitar 7,8%. Kalau kita bulatkan menjadi 7,8%. Nah, hal menarik yang dapat kita lihat di sini adalah bahwa
Mamogram positif atau tes positif berarti Anda memiliki kemungkinan menderita kanker adalah menjadi 7,8%, bukan lagi sebesar 80% yang di awal tadi. Ya, akurasi tes yang seharusnya 80% tadi. Nah, mungkin kelihatan akan aneh pada awalnya, tetapi masuk akal juga. Kenapa? Karena tes yang memberikan positif salahnya itu sebenarnya cukup besar, yaitu 9,6%. Dan ini sebenarnya kalau di dalam hitungan data ini adalah cukup tinggi. Sehingga akan ada banyak positif salah yang akan mempengaruhi hasil akurasi akhir dari sejumlah data tertentu. Sekarang mari kita uji intuisi kita dengan menarik kesimpulan hanya dengan melihat tabel. Oke. Jika kita menggunakan 100 orang, hanya 1 orang yang menderita kanker, artinya 1% yang menderita kanker dari 100 orang tadi. Dan kemungkinan besar mereka akan dinyatakan positif. Tadi adalah kemungkinannya tadi adalah 80%. Dari 99 orang yang tersisa, yang otomatis adalah tidak kanker, misalkan sekarang dilakukan tes terhadap 99 orang ini, ternyata dinyatakan oleh tes itu 10%-nya dites positif. Padahal dia sebenarnya adalah tidak menderita kanker, tapi dinyatakan oleh tesnya adalah tes positif. Nah, jadi kita akan mendapatkan 9,9 ya. 10% dari 99 adalah 9,9 atau kita bulatkan menjadi 10 orang hasil tesnya adalah positif. Namun positifnya adalah positif salah. Karena apa? Karena sebenarnya dia tidak menderita kanker, namun dinyatakan tesnya adalah positif. Nah, mempertimbangkan semua tes positif hanya 1 dari 11. Ya, hanya 1 dari 11 yang benar. Kenapa bisa menjadi 11? Tadi adalah 1 dari yang betul-betul tadi adalah menderita kanker, dan kemudian yang 10 tadi dinyatakan adalah dari orang yang salah tadi. Jadi sekarang totalnya menjadi 1 ditambah 10 adalah 11. Yang sebenarnya hanyalah 1 dari yang 11 orang tadi yang menderita kanker, sehingga kemungkinannya adalah 1/11 atau 9,1% terkena kanker berdasarkan tes positif. Padahal angka sebenarnya adalah 7,8%. Lebih dekat adalah 1/13 dihitung pada slide kita sebelumnya. Dan kita menemukan perkiraan yang masuk akal sebenarnya tanpa kita menggunakan kalkulator. Gampang kita menghitung tadi kan. Dari 100 orang tadi, 1 terkena kanker, kemudian 80%-nya udah pasti dia positif, kemudian 99%-nya berarti tidak kanker, ternyata dites adalah positif 10%, maka kita tinggal hitung 1/11 adalah 9,1. Itu tanpa kalkulator, gampang kita menghitung. Artinya paling tidak mendekati juga dengan teorema Bayes yang 7,8% tadi. Silakan dibuktikan jawaban Anda dengan menggunakan kalkulator teorema Bayes yang bisa Anda akses pada link di bawah ini ya, pada link ini, dengan memasukkan aktual probabilitasnya atau probabilitas realnya tadi adalah 1%. Saya akan menggunakan angka-angka yang sudah kita cari tadi, di mana probabilitas aktualnya tadi adalah 1%. Kemudian probabilitas positif benarnya tadi adalah 80% ya, dari angka-angka yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian probabilitas positif salahnya tadi adalah 9,6%, maka hasilnya adalah 7,76%, sama persis dengan yang udah kita cari tadi. Ya, tinggal Anda membuktikannya dengan menggunakan kalkulator teorema Bayes ini benar atau tidak yang udah kita cari tadi. Ya, bisa Anda akses. Membantu Anda di sini adalah pada link berikut. Oke, berarti selesai sudah materi kita mengenai teorema Bayes. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.